Salam Kak. Salam. Apa kabar Kak ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Allah Akbar. Kak ini perkenalkan diri desa dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Erik Irawan Suganda. Saya sebagai Sarpras di Kuarcap Kota Bogor. Udah berapa lama nih Kak di Sarpras Kuarcap Kota Bogor ini? Saya di Sarpras itu udah 5 tahun. 5 tahun ya? Tahun. Jadi dari 2015 ya? Waktu dulu siapa yang ngajak pertama kali gabung ke Kuarcap Kota Bogor? Saya diajak sama Kak Ade sama Kak Wali. Waktu itu diajak gabung gitu ya? Gabung. Tapi sebenarnya kalau saya kan memang udah aktif di Pramuka dari dulu ya, dari SD, SMP, SMA, bareng sama Kak Wali. Bareng sama Kak Wali. Jadi mau udah aktif ya di Udah Pramuka? aktif ya. Dulu saya sama Kak Wali itu mewakili Kota Bogor di LT4. Oh iya. LT4 dan kita juara se-Jawa Barat. Se-Jawa Kota Barat? Bogor iya. Oke. Itu tahun 86. Udah lama. 86 ya? Iya, tahun 86 ya. Waktu dibuka pertama Buper Jatinangor. Kita camping di sana, kita lomba tingkat dulu namanya. Lomba tingkat 4, kita mewakili Kota Bogor dan jadi juara di sana. Jadi juara 1. Saya sama Kak Wali. Itu pasti akhirnya yang jadi mudah ya waktu pas Iya. Kak Wali ngajak gabung di Pramuka. Pertama kali diajak gimana perasaannya itu Kak? Oh senang ya, karena saya memang senang lah di Pramuka itu. Ya karena apa ya? Sana kan kita mengajarkan untuk sesuai dasar dharma itu ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau menurut saya sih Pramuka itu sebagai kawah candra di muka untuk generasi muda yang paling bagus ya di Indonesia ya. Semua diajarkan kan di situ ya. Dari mulai ketuhanan, kemudian gotong royong, kerjasama, mengasihi yang sesama. Saya masih ingat waktu itu permintaan Kak Ade dan Kak Wali itu ketika meminang Kak Eri masuk ke Kuarcap itu permintaannya apa? Jadi saya memang dipercaya untuk mengelola Sarpras ya, sarana dan prasarana. Jadi tujuannya untuk yang pertama sih meningkatkan kuantitas maupun kualitas dari sarana yang dimiliki oleh Sarpras Kuarcap Kota Bogor ya. Ini kan untuk menunjang kegiatan-kegiatan. Kemudian kita diharapkan juga untuk bisa membenahi inventarisasi peralatan yang dimiliki oleh Kuarcap karena selama ini mungkin agak kurang rapi ya. Kemudian kita juga diminta untuk mengoptimalkan fungsi dari sekretariat ya. Kemudian peralatan-peralatan yang ada di sana, kemudian peralatan-peralatan penunjang yang untuk menunjang kegiatan Kuarcap di masing-masing ranting. Itu sih yang Saya masih ingat waktu pertama kali masuk kondisi sarana prasarana Kuarcap kayak gimana sih kondisinya? Ya, masih sangat terbatas ya, dan ya serba tidak punya lah gitu ya. Nah sejak Kak Ade ini memang alhamdulillah beliau sangat peduli terhadap Pramuka, diinisiasi oleh beliau ya kita melakukan upaya-upaya untuk supaya terutama sekretariat ya, itu lebih berfungsi dengan baik. Terus akhirnya sekarang sarana prasarana apa aja yang udah akhirnya nambah nih di kalau di sekretariat sendiri kan udah bisa dilihat ya, jadi dari penataan ruangan, kemudian infrastrukturnya diperbaiki, kemudian dari segi perangkat IT-nya juga kita perbaiki, tampilan sekretariat juga kita perbaiki untuk memudahkan layanan. Kemudian di ranting-ranting juga kita siapkan alat komunikasi dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga berikan laptop ke masing-masing ranting. Kemudian kita juga
perbaiki sekretariat ranting ya dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini WhatsApp ini lebih hidup. Kami minta share juga dong bagaimana keterlibatan Pak Ade sebagai Sekda sekaligus Kak Bima Arya sebagai wali kota terhadap akhirnya inventaris alat dan sebagainya ya di kota. Ya alhamdulillah ya kita memiliki Kak Ade dan Kak Bima ya, sebagai Aktuariat dan Madica karena dua tokoh ini memang sangat peduli terhadap pramuka sehingga memberikan perhatian yang banyak. Jadi pramuka Kota Bogor yang tadinya berada di urutan 20 kalau nggak salah se-Jawa Barat kan sekarang menjadi urutan ketiga. Mudah-mudahan nanti di Mustika yang Pameran menjadi nomor 1. Jadi saya secara pribadi dan juga teman-teman ingin ya berterima kasih lah kepada Pak Ade dan Kak Bima yang sudah mencurahkan perhatian dan dengan segala ini ya wewenangnya gitu bisa mendukung kegiatan pramuka di Kota Bogor. Kak Erik cerita juga dong mengenai 5 tahun kebelakang ini kegiatan apa aja yang udah diikuti sama Kak Erik setelah pribadi di pramuka ini? Saya secara rutin sih kalau kegiatan yang dijadwalkan oleh WhatsApp saya ikut ya dari mulai hari pramuka, kemudian yang terakhir kan Jamcap dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita selalu ikut dan karena memang bagian sarpras ini kan kita bertanggung jawab terhadap ininya kan ketersediaan sarana dan prasarananya gitu. Waktu di Jamcap itu kan kita memang mengambil peranan yang cukup penting di situ. Ada yang paling berkesan gimana? Kalau berkesannya sih ya jadi banyak teman ya, jadi banyak teman. Terus, tapi yang penting sih inilah saya senang bahwa jadi ngajak generasi muda ini untuk masuk pramuka. Waktu itu sempat agak turun animonya untuk jadi anggota pramuka ini. Tapi 5 tahun kesini itu udah mulai bergairah lagi. Ya, karena saya nggak tahu dulu. Karena anak-anak sekarang kan mungkin lebih senang main gadget apa gitu di rumah. Padahal kalau di pramuka itu kan justru outdoor mengajarkan kita untuk cinta alam. Jadi saya berkesan artinya bisa meluangkan waktu untuk sharing pengalaman terus untuk bisa mengajak generasi muda. Acara apa yang paling berkesan selama ini? Acara yang paling berkesan waktu itu ulang tahun pramuka, ya, ulang tahun pramuka itu di Stadion Pajajaran, ya Stadion Pajajaran. Nah saya waktu itu ditunjuk jadi komandan upacara. Oh jadi komandan upacara? Jadi komandan upacara dan saya menunggang kuda. Wow, dari kemarin nunggang kudanya? Jadi komandan upacaranya itu sambil nunggang kuda. Wow. Ya, dan di situ ada musbida, ya, pokoknya keren gitu. Ya. Sebelumnya mau bisa kuda juga dong? Bisa. Jadi itu permintaan ke Ade. Jadi gimana nih supaya agak lain nih peringatan yang sekarang? Kita mikir gini. Tadinya mau ada atraksi pakai motor. Karena yang sebelumnya itu yang di Sentul itu komandan upacaranya itu turun dari ini kan dari helikopter di Sentul itu. Nah, sekarang kita cari yang baru apa nih kata Ade. Udah komandan upacaranya suruh naik kuda aja. Kebetulan saya bisa. Jadi komandan di tengah lapangan saya naik kuda. Saya berusaha. Tapi gimana tuh animonya pas melihat komandan upacara turun di kuda gitu? Senang banget. Oke, Kak Erik, apa sih yang Kak Erik harapkan di periode yang selesai di periode ini? Yang akan datang, apa yang Kak Erik pengen memiliki atau Ya, saya sih berharapnya setelah pengurusan Kak Ade ini siapapun pengurusnya nanti ya bisa tetap memberikan perhatian penuh karena nggak akan rugi lah kalau mensupport pramuka itu karena di pramuka itu orang semua kerja keras, sukarela, tanpa dibayar tapi mereka memang
istilahnya memang secara ikhlas untuk mendidik anak-anak itu ya menjadi jiwa pemkot kita. Jadi saya harapkan sih Pemkot juga nanti kedepannya full support terus. Kak Erik kan udah lama banget jadi pengusaha. Oh gitu. Udah berapa lama nih jadi pengusaha? Dari kapan? Saya Ya. jadi pengusaha udah 30 tahun. Wow. Hampir 30 tahun. Hampir 30 Karena tahun. karena saya memang lahir dari keluarga pengusaha sih. Oh iya. Jadi orang tua memang udah biasa pengusaha. Pengusaha itu kan ada yang memang ya, dia given dari Ya. usaha, ada yang dibentuk gitu Iya. ya, ada yang melalui pendidikan ya. Tapi kalau saya memang dari keluarga saya itu pengusaha sih. Jadi terinfluence nih. Pengusaha, ya. Jadi memang keinginan mama papa dulu memang pengen Kak Erik jadi pengusaha. Ya, jadi saya nerusin usaha orang tua sih tadinya. Oke. Tapi dalam perjalanan saya juga punya bisnis yang memang atas ide dan inisiatif saya sendiri. Oke. Pertama kali pegang bisnis apa tuh Kak? Saya nerusin usaha orang tua dulu. Mhm. Dan, Di bidang apa itu? di bidang kontraktor. Kontraktor. Kita mengerjakan berbagai macam proyek lah, yang baik di Bogor, Jawa Barat, akhirnya sampai bisa ke seluruh Indonesia. Wow. Kita ngerjain proyek itu sampai seluruh Indonesia, Iya. sampai dari Sabang ke Merauke. Waktu itu di umur berapa tahun? Saya mulai di kontraktor itu umur 30. 30 tahun. Lulus kuliah saya sempat kerja dulu Mhm. di perusahaan asing, kemudian saya memutuskan untuk usaha sendiri. Gitu. Kayaknya seru banget sih kalau misalkan ngomongin gimana sih cara orang tua Kak Erik mendidik Kak Erik, menyiapkan Kak Erik akhirnya untuk jadi penerus. Jadi awalnya sih memang saya dididik orang tua itu untuk mandiri dulu, mandiri dan mau kerja keras, tidak boleh gengsian gitu ya. Jadi pokoknya terutama ayah saya itu terutama pendidiknya kalau laki-laki itu pokoknya harus bangun harus pagi-pagi. Bangun harus pagi. Pagi-pagi ya terus Paginya jam berapa nih? ya maksudnya kan setelah sholat subuh itu jangan tidur lagi gitu kan. Iya. Harus beraktivitas. Terus harus keluar rumah gitu pagi-pagi itu udah jam 7 jam 8 tuh harus berangkat kantor jangan berleha-leha gitu. Iya. Nah, terus yang selalu ditekankan oleh orang tua saya itu adalah silaturahmi. Oke. Perbanyak ketemu orang gitu ya. Jadi ketemu orang aja gitu. Jadi nanti di situ akan terbuka lah peluang usaha gitu ya. Terus selalu ini untuk bergabung di komunitas-komunitas gitu ya. Karena itu akan membuat ini ya network. Makanya saya senang di organisasi gitu. Terus yang berikutnya itu ya komunikasi. Orang tua saya selalu menekankan supaya kita itu pandai berkomunikasi. Artinya membuka hubungan, menjaga hubungan, terus silaturahmi gitu aja sih. Oke. Kak Erik berarti udah 30 tahun juga sekarang bisnisnya apa aja nih? Saya selain di konstruksi, saya juga bisnis properti juga. Kemudian saya kuliner. Ya. Boleh disebutin nggak sih usaha aja, apa aja nama usaha aja? Oh boleh. Dulu saya dulu sama teman-teman bikin kafe yang di Sempur itu, yang di Kolonial itu. Oh, di Kolonial, oke. Itu hasil karya saya. Kemudian saya sama teman-teman sekarang kita kedai kita. Oh, kedai kita. Kedai kita. Terus saya sama keluarga saya sempat buka kedai ayam mancur. Kedai air mancur Kedai juga mancur. sempat ya. Sempat. Oke. Terus untuk kerjaan-kerjaan selain kuliner ada apa aja? Bisnis. Bisnis. Oke. Saya banyak lah. Dulu saya yang bangun pasar anyar. Bangun pasar anyar. Pasar anyar Blok CD. Oke. Itu saya yang bangun. Sampai sekarang saya yang bangun.
Sampai sekarang juga Sampai saya pengelola. pengelola. Terus Properti ada beberapa perumahan yang saya bangun di Bogor. Kemudian apa aja tuh? ada di Bubulak, ya, Bubulak. di Bubulak Residen. Mhm. Terus satu lagi di Cimapak. Mhm. Tapi saya gabung lah sama teman-teman. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng sama teman. Oke. Di luar kota, di luar pulau ada nggak? Di luar pulau banyaknya proyek konstruksi. Konstruksi. Proyek konstruksi. Oke. Jadi perusahaan saya ini spesialisasinya di bidang sumber daya air. Jadi bikin irigasi, drainase, bendungan. Proyek kita udah banyak di Lampung, Palembang, Pontianak, ya, sampai ke Sulawesi. Nah, sekarang saya lagi kerja di Papua. Gimana sih cara manajemen waktunya, Kak? Kan pasti ada keluarga juga, Iya. ada anak juga, Hmm. gitu kan. Komunitas juga jadi ketua mulu nih. Iya, iya. Ngaturnya gimana, Kak? Ya memang kadang-kadang juga kewalahan juga ya. Tapi saya sih komit lah kalau untuk keluarga itu saya usahakan setiap hari Minggu saya keluarga. Karena kadang hari Sabtu juga harus keluar juga ya. Terus saya juga lagi kuliah lagi sekarang. Masih kuliah? Masih kuliah lagi. Di mana sekarang kuliahnya, Kak? Sama di Papua juga. Di Saya lagi Papua. ngambil S3 kan. Ambil S3 di sana. Jadi samping ngajar saya juga kuliah juga. Jadi memang 2 tahun terakhir ini memang agak sibuk sih. Tapi proyek-proyek itu memang ada yang nangani sih di kantor. Udah jalan lah ya. Ada jalan. Kak Erik dengan segala kesibukan masih ngambil juga tanggung jawab di Pramuka. Waktu itu apa yang ada di pikiran Kak Erik? Apa yang pengen Kak Erik dapetin dari Pramuka ini? Saya memang jiwanya udah Pramuka sih ya. Sebenarnya dari dulu udah jiwa Pramuka ya. Kalau kata Ade itu memang Pramuka tulen lah. Jadi karena memang, jadi saya senang apa ya? Ya kalau saya sih di samping bisnis kalau bisa cari keuntungan lah ya sebesar-besarnya. Tapi di Pramuka ini ya kita ingin berbagi aja. Ya itu untuk itulah pembinaan generasi muda gitu ya. Jadi kalau saya lihat apa yang dilakukan kakak-kakak andalan itu memang luar biasa. Luar biasa, saya harus acungkan jempol mereka melatih ini, melatih gotong royong, bencana alam ya, terus lalu lintas, ya kan, kalau lebaran segala macam luar biasa. Nah, itu saya juga selalu ngajak teman-teman pengusaha untuk memberikan perhatian lah pada Pramuka ya. Kak Erik, Kak Erik sendiri pastinya dulu ada yang sampai ke hati, sampai akhirnya nggak bisa lepas dari kamu. Apa sih yang sampai hari ini buat Kak Erik, kayaknya saya harus stay terus untuk kamu? Jadi saya sih harus mengakui bahwa mental jiwa saya ini banyak dipengaruhi oleh didikan dulu guru-guru di Pramuka ya. Jadi terutama dalam hal kepemimpinan. Itu memang memberbekas sekali. Saya di SD udah mimpin di Pramuka, di SMP saya jadi mimpin juga di Pramuka. Jadi memang benar-benar dididik segala macam di situ. Jadi kemandirian, gotong royong, masih sesama, memimpin teman-teman, bagaimana kita koordinir untuk mengambil keputusan. Jadi berkesan di sana. Dan itu kepake. Dan itu kepake di sana. Kak Erik kasih pesan dong untuk para pengusaha biar tertarik juga nih sama Pramuka nih atau sama anak muda deh yang pengen jadi pengusaha kan sekarang gitu ya, lagi banyak anak muda yang mencoba pengen jadi pengusaha, pesannya apa? Ya, saya ingin mengajak justru generasi muda ini untuk mau jadi pengusaha dulu yang pertama ya, karena kalau semua generasi muda inginnya hanya jadi pegawai ya kan, atau jadi PNS, itu tempatnya udah nggak cukup. Dan kita kalau mau membantu pemerintah atau membantu masyarakat, itu jadi pengusaha aja, karena di situ istilahnya kita bisa membantu pemerintah dalam hal yang pertama pengangguran, kemudian mengentaskan kemiskinan, dan juga nilai ibadahnya tinggi di situ kalau kita jadi pengusaha.
Kalau kita jadi pengusaha, kita meng-hire 2-3 orang karyawan, itu 2-3 keluarganya itu kan kita menghidupi mereka. Jadi itu nilai ibadahnya tinggi. Jadi ayo jadi pengusaha ya, karena sangat mulia sekali, bisa menyelesaikan masalah masyarakat ya, dan juga bisa menjadi pendongkrak ekonomi ya. Jadi makin banyak pengusaha, makin makmur suatu kota.